Para pendengar yang kami hormati, selamat berjumpa kembali dengan RBM, Reform Broadcasting Ministry, dari Sekolah Tinggi Teologi Reform Injil yang ada di Jakarta. Dan kami bersyukur kepada Tuhan, sampai hari ini masih diizinkan terus-menerus menjumpai Anda melalui siaran seperti ini. Dan kami masih di dalam topik yang sama dengan tekanan yang berbeda kali ini, yaitu hubungan cinta kasih suami istri yang berubah. Jadi hubungan cinta kasih suami istri, meskipun mulainya baik, meskipun punya keinginan tetap memelihara, meskipun tidak ada keinginan untuk berubah, tetap mengalami perubahan. Dan perubahan, jikalau perubahan ke arah yang baik, wah puji Tuhan. Ada banyak orang hubungan suami istri dulu itu hubungannya itu asal-asalan. Tapi sejak terima Kristus, mereka kemudian mencoba membangunnya yang baik, puji Tuhan. Tetapi banyak keluarga, suami istri hubungannya itu kemudian berubah menjadi tidak sehat. Itulah yang sebetulnya perlu kita waspadai. Dan kali ini fokusnya adalah penyebab perubahan hubungan cinta kasih oleh karena alasan terjadinya perubahan di dalam fase kehidupan. Fase kehidupan. Jadi fase kehidupan manusia sebelum punya anak, nanti anak yang lahir yang pertama itu baru usia 1 tahun, nah kemudian lahir lagi adiknya, atau fase pada masa memasuki tengah umur, fase memasuki masa pensiun, dan sebagainya. Fase-fase hidup. Bahkan pada masa pernikahan tahun pertama, ada banyak memasuki fase berubah. Jadinya itu bekerja pada orang, kemudian setelah tahun ketiga, keempat, berani untuk merintis sendiri, pekerjaannya sendiri, independen, menjadi bos sendiri. Nah, memasuki fase. Atau fase sebelumnya tinggal bersama orang tua. Sekarang tinggal sendiri, fase hidup mandiri. Nah, ada yang tadinya sebetulnya kehidupannya itu berdua dengan anak gitu. Sekarang oleh karena barangkali mertuanya salah satunya meninggal dunia. Kemudian papa atau mama yang masih hidup ini tinggal bersama. Masuki fase lain lagi. Jadi fase di dalam kehidupan itu seringkali menjadi precipitating factor, faktor pencetus terjadinya perubahan hubungan suami istri. Dan secara khusus fase misalnya memasuki sebelum tengah umur, di mana anak-anak sudah lulus SMA, kemudian anak-anak meninggalkan rumah, in the coast, di luar kota, sekolah di luar kota, sehingga memasuki fase tengah umur, di dalam emptiness, artinya sarang ini kosong, rumah tinggal kosong. Ada 2 kamar, dulu terisi anak-anak, sekarang tidak ada orangnya. Sudah di luar kota. Dan suami yang sedang menghadapi masa sekarang menjelang persiapan pensiun. Udah kerja sekian puluh tahun. Ada yang kerja 30 tahun, mendekati masa pensiun. Ada kekhawatiran, ketakutan, kegelisahan. Ada yang masih punya ambisi ingin memajukan usaha, tetapi tidak bisa bersaing dengan yang lebih muda, yang uangnya lebih banyak, lebih gesit, lebih kreatif. Bahkan di tengah umur ini, ada banyak laki-laki yang kemudian merasa seolah-olah mulai ingin lagi dirinya tampil menjadi cakep, ganteng, pakai pakaian merah, pakai mobil merah. Waduh, tujuannya apa? Supaya seolah-olah itu ingin bahwa dirinya itu masih bisa menarik gadis-gadis yang jauh lebih muda. Waduh, sehingga kadang-kadang ada istilah yang dipakai orang itu, second puber. Hanya untuk apa? Untuk menandai kok ada perubahan. Nah, oleh karena perubahan fase kehidupan. Pada saat itu istrinya sudah mulai tua.
dia juga sudah menua. Tetapi tingkah lakunya menjadi tidak seperti biasanya. Jadi menghadapi hal seperti ini kita perlu waspada. Jadi hubungan suami istri, cinta kasih yang dulu dipupuk, yang pernah dimiliki, menjadi berubah. Jadi istri kemudian seringkali tidak sabaran, suami seringkali juga tidak sabaran. Oleh karena apa? Oleh karena mereka kadang-kadang itu digelisahkan dari dorongan dalam batinnya sendiri, dari pikirannya sendiri. Tetapi juga realita hidup dari luar dirinya. Kita sekarang dengar apa yang Ibu Esther mau katakan. Ya Pak, sebetulnya banyak sekali ya perubahan fase di dalam kehidupan setelah menikah. Tetapi tadi kalau Bapak mengatakan bahwa sekarang ini fokusnya itu adalah pada mereka-mereka yang mendekati masa pensiun dengan banyaknya kegelisahan, dengan anak-anak yang sudah tidak ada di rumah, dan kemungkinan juga pasangan, entah itu istri, entah itu suami, yang juga tidak bisa memahami keberadaan dirinya. Maka itu sebetulnya menjadi puncak daripada segala-galanya, begitu Pak? Bahwa seorang itu bisa kehilangan cinta kasih, begitu? Bukan, jadi bukan kehilangan tetapi perubahan. Dan perubahan bisa berupa kemerosotan. Dimana oleh karena apa? Bayangkan aja kalau tiap hari bertemu dengan orang yang gelisah, tidak sabaran, gampang tersinggung, kemudian tidak kerasan di rumah, atau terus di muka TV, atau terus di muka komputer. Sekarang mulai masukkan akan beberapa hobi yang baru. Lihat internet tapi lihat situs porno. Waduh, ini membayangkan seorang istri melihat suami seperti itu, atau sebaliknya, itu sikap yang tadinya respect, sikap yang tadinya itu bisa masih sabar, lemah lembut, masih suka ngomong, masih suka dekat-dekat, masih mau menikmati kebersamaan, masih berbagi cerita. Sekarang tiba-tiba makin lama makin tidak ingin bicara pun. Sehingga yang muncul adalah apa? Dorongan saling mengkritik, saling mempersalahkan. Sehingga nanti hal kecil aja. Ya suami pakai kamar mandi kelamaan sedikit aja dia sudah marah. Nah misalnya pakai sabun ternyata itu belepotan masih belum dibersihkan sudah marah. Pakaian yang digantung itu tidak dirapikan sudah marah. Jadi bagaimana dong Pak? Kita itu kan sebetulnya ini kan tidak bisa dihindari begitu ya. Masa pensiun, masa tua, masa kemudian berubah. Ada keinginan lagi seperti anak muda, seperti tadi Bapak bilang, mobil saja ganti saja merah sekarang. Baju itu bukan lagi yang dulu-dulu mau dipakai, tapi sekarang ini juga baju-baju juga persis seperti anak-anak muda. Kan itu juga satu pihak menjengkelkan istri, kan begitu. Tapi di pihak lain kan kayaknya suami juga tenang-tenang aja oleh karena dia juga enjoy mungkin dengan, atau dia juga menyukai dengan perubahan yang ada pada dirinya. Dia juga tidak peduli istrinya itu mau ngomong apa. Jadi bagaimana itu Pak? Ya itu kalau hubungan cinta kasih tadinya itu memang tidak di-exercise, tidak dilatih untuk bisa tanda petik itu menjadi spirit yang menyatukan, spirit yang menghasilkan kebahagiaan. Kalau tidak biasa dilatih, ya akhirnya seperti ini. Jadi hubungan cinta kasih itu kemudian makin lama makin decreasing, makin merosot. Oleh karena apa? Manusia berubah. Di dalam suatu fase hidup dengan realita kondisi hidup di dalam dunianya yang berubah ini, dia berubah. Nah sehingga dengan sendirinya saya melihat begitu banyak suami kemudian mulai nyeleweng, istri juga mulai nyeleweng, suka dengan laki-laki lain atau orang lain yang dirasakan lebih bisa menyenangkan. Jika ada yang mulai dekat sekali dengan siapa, oh teman yang sama-sama nyanyi di paduan suara. Padahal sudah usianya 55 tahun, 56 tahun. Banyak ada istri-istri seperti itu. Kenapa? Karena menemukan suaminya itu laki-laki yang tidak lovable. Jadi kalau begitu itu kan kayaknya kok situasinya kok
menyedihkan begitu ya Pak. Pada masa bagian terakhir daripada kehidupan justru kok tidak bisa dinikmati, itu bagaimana sih Pak? Dan justru bagian terakhir ini kok justru diliputi dengan banyaknya bukan ketidakcocokan saja, tapi juga ketidaksukaan. Natur dosa manusia itu luar biasa sih Bu. Jadi kalau kita mau perhatikan dengan sungguh-sungguh, begitu dibiarkan, natur dosa itu berkembang cepat sekali. Nah bayangkan aja, satu kali sudah biasa kalau ngomong kepada istrinya atau suaminya memakai omongan ketus. Ketus, belum bentar. Langsung responnya seperti apa? Nanti kalau 2 kali, suaminya sudah tahu. Ini adalah cara istri saya kalau ngomong sama saya. Saya harus ngebentak dia. Nah, udah omongannya sudah tidak bisa dinikmati. Begitu. Jadi segala sesuatu itu criticize dengan cara sampai abusive. Abusive itu memakai kata-kata yang melukai. Nah sudah. Ini akan terus menjadi sesuatu arus sungai yang butek. Arus sungai yang kotor. Oleh karena terus menerus. Dan apalagi kemungkinan besar kan masa-masa persiapan pensiun ini sebetulnya tidak diantisipasi begitu ya Pak, oleh kebanyakan orang. Banyak orang-orang itu sebetulnya hidup sekali lagi ya. Hidup itu dibiarkan mengalir secara natural. Padahal hidup ini hidup orang berdosa tidak bisa begitu. Hidup orang berdosa harus berpegangan pada tangan Tuhan. Seharusnya begitu. Berpegangan itu sekenceng-kencengnya sudah. Jangan dilepas-lepasin lagi. Oleh karena setiap langkah, makanya ada lagu yang bagus itu. Tiap langkahku. Itu bagus sekali lagu itu. Ku tahu Tuhan yang pimpin. Tapi bagaimana kita itu lalu bisa ingat begitu Pak? Kita itu kan biasanya kalau sudah sampai di ujung begitu, sudah sampai di batas mau jatuh ke jurang begitu kan baru teriak-teriak begitu, baru panggil-panggil Tuhan gitu. Sebelumnya itu kan biasanya kita itu tidak terlalu sadar begitu loh. Kita cuma melatih seperti tadi Bapak katakan, kita cuma seolah-olah ya exercise natur dosa ini loh yang kita besar-besarkan. Ya itu makanya sebetulnya sistem itu kan seringkali saya sebutkan subtle enemy, musuh yang tidak kelihatan. Ya begitu kita itu tidak sadar ya, sistem itu sudah menjadi buruk. Begitu sudah buruk ya kita tidak bisa memainkan peran yang baik. Setelah begitu. Nah berurut-urutan seperti itu lama-lama kita tenggelam. Lama-lama memang kita saling melukai aja. Sehingga cinta kasih suami istri bukan cuma berubah, sudah tidak ada. Habis. Nah itu berat. Nah sehingga yang ada sekarang tinggal adalah apa? Terpaksa hidup bersama. Terpaksa melakukan tugas kewajiban untuk survive. Untuk tetap hidup. Nah terpaksa oleh karena sudah kelewatan menikah lebih dari 30 tahun, 40 tahun. Ngapain kok bubaran? Nah, manusia itu seringkali begitu. Tapi bagaimana Pak? Pada saat yang sama biasanya mendekati masa pensiun itu kan memang laki-laki banyak kegelisahannya gitu Pak. Dari berfungsi lalu sekarang ini rada tidak berfungsi. Jabatan-jabatan sedikit-sedikit sudah dicopotin semua. Memang sedih. Bagi orang-orang yang pernah aktif dan menjadi pemimpin, itu begitu diambilin semuanya, tidak ada sisanya. Lah dia itu kemudian, kalau dia tidak depresi, ya dia gelisah. Kan kalau kita melihat kehidupan daripada para hamba Tuhan, kalau saya melihat, itu kan mirip-mirip begitu Pak. Dulu ketika pekerjaan banyak, rapat melulu, lalu kemudian khotbah melulu, kan rasanya capek gitu. Mengharapkan luar biasa kalau bisa cepat pensiun gitu. Mendekati masa pensiun, bingung juga. Nanti habis pensiun mau ngapain gitu. Iya, yaitu life, hidup ini. Sebetulnya hidup itu merupakan sesuatu tahapan-tahapan di dalam developmental stages. Nah, ini tahapan-tahapan inilah yang perlu diwaspadai. Oleh karena tahapan itu akan tiba pada tahapan di mana manusia itu akan makin lama makin sendiri,
makin kehilangan peran, dan makin tidak punya jabatan, dan makin tidak punya apa-apa. Nah, itu itulah. kan kalau sudah seperti itu, tidak punya jabatan, tidak punya apa-apa, tidak punya pekerjaan, itu kan menambah sebetulnya gampang marah, gampang tersinggung, merasa diri itu kurang berharga, tidak dihargai, bukan cuma oleh orang-orang atau bawahan, tapi kan juga oleh keluarga Ya itu. begitu. Makanya sebetulnya itu ya, baik itu orang awam maupun itu hamba Tuhan, seharusnya waspada ini sehingga ada preparation yang baik. Jadi tetap ada kegiatan yang dia itu bisa nikmati. Nah, apa itu? Ya kita belum tahu, minta pimpinan Tuhan. Sehingga pada masa memasuki masa pensiun, dia tidak kemudian decreasing dan kemudian plus decreasing, dia menjadi pembunuh cinta kasih suami istri. Waduh, itu berat. Kalau sampai sudah decreasing, menjadi gampang marah, menjadi apa, juga menjadi pembunuh cinta kasih suami istri. Itu akan merupakan sesuatu yang sangat menyedihkan sekali. Jadi kalau begitu Pak, kita itu sebetulnya di dalam setiap sesi tadi, kayaknya yang menjadi kata kunci itu adalah sebetulnya bagaimana kita itu bisa mencegah begitu, bagaimana kita itu bisa prevent begitu daripada cinta kasih suami istri ini supaya tidak semakin merosot begitu. Kira-kira begitu? Jadi itu harus dipelihara, disadari, dan kita harus punya modalnya. Dan modalnya harus kita peroleh dari orang tua kita sejak kecil. Dan jangan lupa, meskipun kita sudah mengalami kelemahan, kekurangan, kesalahan, selalu ada hope, pengharapan di dalam Tuhan. Jikalau kita melibatkan Tuhan, kita pegang tangannya. Jadi cinta kasih suami istri yang sudah padam itu pun bisa menyala lagi. Meskipun pasti berbeda wujudnya, tetapi tidak mematikan. Jadi kiranya Tuhan memberkati para pendengar semua. Dan jikalau para pendengar punya beban untuk bersama dengan kami, untuk belajar di Sekolah Teologi Reform Injili, dan untuk menjadi konselor maupun menjadi seorang hamba Tuhan, silakan hubungin kami. Kami ada tes masuk nanti pada bulan Juli dan juga pada bulan Januari. Hubungilah kami. Nomor 799-0357. 799-0357. Tuhan memberkati Anda.